Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranita Anggi Anggraini dari jurusan Pendidikan Ekonomi Administrasi Perkantoran. Di sini saya akan memberitahu bagaimana cara mudah membuat daftar isi otomatis bagi kalian yang masih menggunakan cara-cara manual. Baik, langsung masuk ke tutorial. Nah, sebelum lanjut, saya jelaskan dulu apa itu bab dan juga subbab. Jadi, teman-teman di sini harus tahu dulu apa nih penjelasan tentang subbab ataupun bab. Jadi, bab itu kita bisa kategorikan seperti kata pengantar, seperti ini, bab 1, bab 2, juga bab 3. Sedangkan untuk subbab sendiri seperti 1.1 latar belakang, bisa dilihat ya. Tekan Ctrl F pada keyboard kita, lalu muncullah seperti ini. Gunanya untuk apa kita menekan Ctrl F pada keyboard kita? Yaitu untuk menampilkan navigation. Setelah itu kita pergi ke kata pengantar. Kata pengantar kita rubah dulu menjadi heading 1, yaitu caranya adalah blok kata pengantar, heading 1, klik kanan, update to match selection. Lalu kita pergi ke bawah, yaitu ada daftar tabel, kita blok heading 1. Tidak usah diklik kanan lagi, tapi ini akan otomatis seperti kata pengantar. Lalu kita turun lagi ke bab 1, pendahuluan, blok heading 1. Setelah heading 1 selesai, kita langsung masuk ke subbab. Seperti tadi, blok heading 2, klik kanan, update. Lalu kita percepat saja ya guys. Baik, jika sudah beres ke bab 1, kita lanjut ke bab 2. Lakukan hal yang sama seperti bab 1 tadi. Blok heading 1. Begitupun dengan subbabnya, sama seperti tadi ya guys ya. Caranya sama. Tinggal di blok, pilih heading 2. Setelah bab 2 selesai, kita lanjut ke bab 3 seperti tadi. Blok, pilih heading 1. Dan untuk subbabnya kita juga blok, pilih heading 2. Lakukan hal yang sama. Setelah itu, setelah bab 3 selesai, kita masuk ke bab 4 seperti tadi, blok heading 1, dan untuk subbabnya blok heading 2. Jika sudah, daftar pustaka juga di blok heading 1. Nah, jika sudah, kita bisa nih, jika ingin kalian desain teori, tinggal pencet daftar tabel, tinggal pencet. Lalu kita kembali ke kata pengantar, kembali ke kertas kosong tadi ya, kosong tadi. Kita ke reference, tab of contents, pilih automatic table 1, dan sudah jadi. Pada bagian ini teman-teman nanti bisa mengganti kata-katanya menjadi daftar isi. Setelah nanti dan sudah diketik menjadi daftar isi, teman-teman bisa mengubahnya warnanya menjadi hitam, diatur lalu sesuai dengan bisa di makalah seperti Times di New blok, Roman lalu dan untuk ukuran juga nanti disamakan bisa seperti ubah sendiri ya teman-teman. kata-kata di bawahnya. Biasanya memakai
font Times New Roman dan ukurannya bisa. Yang kedua, kita akan membuat tutorial cara membuat daftar gambar dan daftar tabel otomatis sesuai bab di Word. Ya, yang pertama, siapkan kertas yang terdapat tulisan daftar tabel dan juga daftar gambar untuk memanggil gambar dan juga tabel nantinya. Setelah itu nanti teman-teman kita buat daftar gambarnya atau daftar tabel. Kita cari dulu gambar atau tabel. Nah, di bab 1 ini terdapat gambar. Gambar pertama teman-teman, di sini saya akan membuat nama gambar 1. Reference ke insert caption. Nah, di label ini kita pilih gambar. Jika sudah, klik. Tapi jika teman-teman di laptop teman-teman nanti tidak ada gambar dalam label ini, teman-teman bisa menambahkannya dengan cara new label, lalu ketikkan saja di sini gambar, terus nanti bisa di oke ya teman-teman. Karena berhubung di sini sudah ada, jadi kita klik saja gambar lalu oke. Nah, jika teman-teman sudah tampilannya sudah seperti ini, maka teman-teman bisa mengeditnya. Ini saya edit dulu, saya blok, lalu bisa disamakan dengan tulisan yang lainnya, yaitu dengan Times New Roman ukuran 12. Lalu kita bisa bold ya. Maka hasilnya akan seperti ini. Nah, jika teman-teman tidak menginginkan nama gambar ini nama gambar 1, teman-teman bisa menggantinya yaitu dengan cara seperti tadi, reference, insert caption, ke new label, ketikkan saja gambar 2, lalu oke. Setelah itu oke lagi, maka jadilah seperti ini. Ini ya teman-teman, supaya lebih jelas kita format lagi. Di bold, fontnya Times New Roman, size-nya 12. Jadi seperti ini. Nah, jadilah seperti ini. Setelah selesai, kita cari gambar lagi di Word kita. Kita scroll ke bawah, cari gambar lagi, dan di sini ada gambar lagi. Kita namai gambar dengan gambar 3.1 atau 2, atau terserah teman-teman. Itu caranya sama dengan reference, new caption. Tidak ada, karena di sini tidak ada gambar 3, maka teman-teman bisa membuatnya dengan new label. Gambar 3. Seperti ini, teman-teman klik OK, lalu klik OK lagi. Kita samakan lagi dengan yang tadi untuk font dan juga size. Times New Roman, size-nya 12. Ini hitam, kita bold dan taruh di tengah. Maka jadi seperti ini. Jadinya seperti ini. Nah, jadilah seperti ini. Tapi akan lebih mudah lagi nanti jika gambarnya berada di bab 2, maka kita bisa namai gambar 2 titik berapa. Terus nanti kalau di bab 1 nanti kita bisa namai gambar
satu titik berapa gitu ya teman-teman, supaya lebih jelas gitu, supaya lebih mudah kalau menurut saya. Baik, di sini kita ganti tabel karena tadi gambarnya sudah di makalah saya ini sudah tidak ada gambar lagi, jadi kita ganti yang tabel. Caranya sama seperti tadi ya, ini tabel, klik reference, insert caption, kita cari di label, karena di label tidak ada gambar, tidak ada tabel maksud saya, maaf. Lalu kita klik seperti tadi, new label, karena ini tabel di bab 2, jadi kita namai dia tabel 2.1. Sebentar ya teman-teman, saya salah ini. Friends, insert, new label, tabel 2.1. Kita oke. Nah, jadi seperti ini. Lalu disamakan dengan itu, fontnya Times New Roman, size 12, bold, dan sudah jadi. Maka jadilah seperti ini ya teman-teman. Kita cari tabel lagi. Kemudian kita cari tabel lagi. Ini di bab 3. Oh, ini ternyata ada tabel lagi. Jadi seperti tadi ya. Klik reference, insert caption. Karena ini di bab 3, jadi kita membuat lagi tabel 3. Tabel 3.1. Oke. Lalu di oke. Kita samakan seperti tadi ya, supaya berseragam. Times New Roman, size-nya 12, warna hitam. Oke, sudah. Ini tidak usah di garis miring. Nah, kita cari lagi tabel lagi. Apakah masih ada? Oh, ini masih ada satu seperti tadi. Friends, insert caption, new label, tabel 3.2. Oke. Kita bold, kita ganti Times New Roman, bold, sama garis miring, size-nya 12. Dan kita cari lagi apakah masih ada. Oh, ini masih ada teman-teman. Caranya sama dengan yang tadi ya. Saya hapus supaya seragam. Reference, insert caption, new label, tabel 3.3. Oke. Klik OK. Kita samakan home, fontnya Times New Roman, size 12, dan tidak usah di ini garis miring di bold. Kita cari lagi apakah masih ada. Ini masih ada teman-teman, masih di bab 3. Reference,
insert new label tabel 3.4. Oke, kita samakan lagi biar berseragam. Times New Roman, size nya 12, hitam tidak usah digaris miring bold. Apakah masih ya? Ternyata sudah tidak ada tabel lagi. Nah, apabila teman-teman sudah membuat tabel dan juga gambarnya, tinggal kita panggil saja karena akan otomatis terpanggil. Caranya, teman-teman klik di sini daftar tabel. Di sini kita akan manggil tabelnya dengan cara klik reference. Lalu teman-teman pilih insert table of figure. Lalu di sini teman-teman pilih mana yang akan dipanggil. Tadi ada gambar 2, 3, tabel 1, 2, 3 dan seterusnya. Kita panggil tabel 1, tabel 2 maksud saya. Lalu klik OK. Munculnya cuma 1 ya teman-teman. Karena tadi yang mengikuti maksud saya mengikuti tabel 2.1 ini hanya 1. Setelah itu kita bisa panggil lagi, caranya sama. Kan ada tabel 3.1, 3.2, 3.3 dan 3.4. Kita panggil lagi ini tabel 3, lalu klik OK. Reference seperti tadi. Maaf, ini 3.2. Oke. Lalu sudah jadi untuk yang tabel. Sekarang untuk daftar gambar. Caranya sama, insert, pilih gambar yang mana? Gambar 2. Dan juga tadi ada 2 gambar, yaitu gambar 2 dan gambar 3. Nah, hasilnya akan seperti ini. Untuk mengecek ini otomatis atau tidak, tinggal teman-teman klik saja. Kontrol beserta tabel mana yang akan teman-teman lihat. Nanti kita coba. Nah, akan otomatis ke tabel 3.4 hasil uji validitas. Bagi teman-teman, selamat mencoba. Untuk selanjutnya kita akan membuat nomor halaman berbeda dalam satu file atau di dalam Microsoft Word. Di sini saya sudah
memberikan contoh ya. Di sini file yang saya buat ini itu memang ada beberapa halaman dan penomorannya pun juga akan berbeda-beda. Misalnya dalam halaman seperti cover ini. Cover tentu saja tidak memiliki nomor halaman. Kemudian seperti kata pengantar, lalu seperti daftar isi, daftar tabel, daftar gambar maupun bab 1 dan bab 2 pasti menggunakan nomor, dan itu juga tentunya berbeda-beda. Seperti kata pengantar itu menggunakan nomor Romawi, dan untuk bab kita menggunakan angka biasa seperti itu. Seperti yang teman-teman ketahui, dalam halaman Word, di atas halaman pasti memiliki header dan di bawah halaman ada footer. Disinilah nanti di header ataupun di footer nanti letak sebuah nomor tersebut ya. Untuk masuk ke tutorial yang pertama, langkah pertamanya adalah kita harus membagi-bagi seperti ini ya. Membagi-bagi halamannya seperti ini menjadi beberapa bagian atau beberapa section. Misalnya saya ingin membuat halaman cover ini menjadi section 1, sedangkan halaman kata pengantar dan seterusnya menjadi halaman atau section 2. Caranya, tempatkan kursor di paling kiri atas kata pengantar, klik 2, perhatikan header sama-sama. Tempatkan kursor di kiri atas halaman kata pengantar, kemudian masuk ke menu layout, breaks, kemudian pilih next page. Cek dengan masuk ke header. Sekarang halaman cover sudah menjadi halaman section 1 dan halaman kata pengantar dan seterusnya menjadi section 2. Sekarang dokumen ini sudah menjadi 2 section, yaitu section 1 dan juga section 2. Untuk same as previous ini adalah untuk sama seperti halaman yang sebelumnya. Maksudnya format penomoran halaman ini akan sama dengan format penomoran halaman pada halaman sebelumnya. Kita tidak menginginkan itu kan, karena tiap-tiap section memiliki format nomor yang berbeda-beda. Maka kita akan menonaktifkan save as previous ini. Caranya dengan menonaktifkan link to previous di sini. Kita klik saja. Jangan lupa untuk menonaktifkan bagian footernya juga. Kita klik go to footer, nonaktifkan ini. Diklik. Sekarang kita masuk ke section 3 atau halaman bab 1.
Di sini masih section 2. Kita close header. Ke bab 1. Arahkan kursor di paling kiri atas, kemudian masuk ke menu layout, breaks, next page. Kita coba cek dengan menyalakan header. Sudah menjadi section 3 ya teman-teman. Menonaktifkan link to previousnya. Go to footer, link to previous, karena format penomoran yang sebelumnya berbeda dengan halaman berikutnya, maka kita perlu mengaktifkan different for page. Setelah itu nonaktifkan kembali link to previousnya pada header dan juga footernya. Oke, sekarang kita masuk ke section 4 atau ke bab 2. Kita cari bab 2-nya dulu. Bab 2. Nah, di sini masih section 3 ya teman-teman. Caranya, arahkan kursor ke kiri paling atas, layout, break, next page, masuk ke header, jadilah section 4. Different for page-nya sudah secara otomatis tercentang dan kita tidak perlu menonaktifkan link to previous supaya format nomor halamannya mengikuti format penomoran pada bab 1. Kita close. Sekarang kita masuk ke bab 4. Bab 3 maksud saya. Masih ke section 4, jadi arahkan kursor ke kiri, layout, breaks, next page. Coba kita cek, sudah header 5. Kita close. Lalu kita ke bab 4. Kita cek. Kurang ke atas ya teman-teman. Kita cek ini masih section 5, di close. Bab 4 layout,
bricks, next page. Ya, sudah. Kita cek. Sudah sama, kita close. Ini daftar pustakanya kurang tuh. Sudah. Untuk daftar pustaka masih section 6. Tempatkan kursor di kiri atas, layout, bricks, next page. Masuk ke headernya, karena hanya satu halaman, jadi saya tidak perlu mengaktifkan different course page. Nonaktifkan juga link to previous pada header dan juga footernya. Oke, sekarang dokumen kita sudah terbagi menjadi beberapa section, yaitu di section pertama ada halaman cover, tidak menggunakan nomor halaman. Section 2 kata pengantar. Kata pengantar juga daftar isi. Daftar tabel dan gambar menggunakan angka Romawi. Posisi tengah bawah ya teman-teman. Section 3 bab 1 menggunakan angka biasa. Posisi tengah bawah hanya untuk halaman pertama, dan halaman yang berikutnya berada di kanan atas. Sama dengan bab 2 juga bab 3, atau section 4 dan juga section maksud saya sama juga bab 2 atau section 4 begitu. Dan section terakhir ada untuk daftar pustaka. Dan untuk daftar pustaka itu menggunakan angka biasa dan di tengah bawah ya teman-teman. Kita kembali ke halaman cover. Kita akan mulai memberi nama halaman. Kita mulai dengan section 2. Kenapa? Karena section 1 tidak memerlukan nomor halaman. Jadi kita langsung ke section 2. Posisi nomor halaman berada di tengah bawah, jadi kita masuk ke footer. Kemudian pada menu desain, pilih page number, bottom of page, kemudian pilih plain number 2. Masih ya, plain number 2. Maaf ya teman-teman, ini agak kurang fokus. Bisa kita lihat nomor halaman yang muncul adalah angka 2, angka biasa. Untuk mengubahnya angka Romawi, masuk ke page number, pilih format page number. Pada number format, pilih angka Romawi. Kemudian jika ingin mulai dari angka 1, pada page numbering, pilih start at 1 Romawi. Oke. Sekarang kita cek apakah untuk section 2 sudah
beres atau belum nomor halamannya. Dua, tiga, 4. Sudah terlihat ya. Masuk ke section 3 atau bab 1. Pada halaman pertama bab 1, kita ingin posisi ini di tengah bawah penomorannya. Masuk footer, kemudian tambahkan page number, bottom of page, dan dimulai dari angka 1. Angka 1 ya teman-teman. Sudah jadi nomor 1. Kemudian halaman berikutnya belum ada nomor halamannya. Ini karena kita telah menyentang different first page, sehingga halaman pertama dan halaman berikutnya memiliki format penomoran yang berbeda. Langsung saja kita beri nomor halaman di kanan atas. Page number lagi. Pilih yang line nomor 3. Sudah kelihatan ya teman-teman. Kita masuk ke section 4. Atau bab 2, karena pada bab 2 link to previousnya tadi masih aktif ya teman-teman, maka akan sama pada nomor halaman penomoran bab 1 tadi. Sekarang kita tinggal beri nomor halaman pada section 5. Maksud saya yang di section 7 tadi di daftar ini ya teman-teman, di daftar pustaka tadi, yaitu section 7, yaitu di sebelah tengah bawah. Caranya seperti tadi, page number, bottom of page, pilih yang plain number 2. Oke, selesai ya teman-teman. Sekarang kita cek dan juga pastikan format penomoran ini apakah sudah benar, sudah urut atau belum. Sepertinya sudah semuanya. Dan untuk halaman cover tadi tidak menggunakan nomor halaman teman-teman. Untuk kata pengantar, daftar isi, dan juga daftar gambar menggunakan angka Romawi, sedangkan di bab 1 sampai dengan bab 4 tadi menggunakan nomor biasa sampai daftar pustaka maksud saya.
Untuk mengubah jenis dan ukuran font, nomor ukuran halaman. Untuk mengubah jenis font atau ukurannya bisa kita seperti ini caranya. Klik 2 kali ke nomor halamannya. Nah, maka dia akan muncul pengaturan font, ubah jenis Times New Roman. Ke Times New Roman dan ukuran 12 atau 14 atau mungkin lebih jelas seperti ini ya teman-teman. Jika sudah selesai, jangan lupa untuk menyimpannya. Dan untuk teman-teman semuanya, terima kasih telah menyaksikan dan selamat mencoba. Semoga bermanfaat. Sekian dari tutorial dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.